Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trading. Kita update market lagi hari ini di SD Daily, tanggal 14 April di hari Jumat, teman-teman. Langsung aja kita cek ya, hari ini indeks kita kembali berhasil menguat 0,49% di level 6.819. Hari ini penguatannya itu didukung dengan emiten banking, teman-teman, yang perbankan kita, yang big caps nih, hari ini terpantau cukup menguat. Nah, kita lihat dulu dari sektoral. Hari ini secara sektoral sebenarnya cukup bervariasi ya, teman-teman. Yang cukup melemah itu dari sektor transportasi nih, hari ini melemah 1,4% ya. Sedangkan sisanya cenderung tidak terlalu signifikan ya. Oke, langsung aja kita coba cek juga ke banking. Hari ini Bank BCA di 9.000, teman-teman, 0,84% menguat. Kemudian Bank Mandiri hari ini juga menguat di 5.225, 1,95%. Lalu Bank BNI 0,27% di 9.400. Dan Bank BRI hari ini dia membuat all time high, teman-teman ya, di 5.075 closingannya, menguat 1,91%. Nah, untuk banking ini mungkin saya akan bahasnya di video hari Senin, teman-teman ya. Jadi pastikan kalian udah subscribe channel ini dan juga untuk follow ya, teman-teman, Instagramnya di channel Mr. Trading. Kemudian untuk rupiah hari ini, teman-teman, terpantau kembali menguat, teman-teman ya, kurang lebih di 14.700-an untuk rupiah kita. Jadi selama kurang lebih 1 minggu ini rupiah kita udah cukup menguat, teman-teman, terhadap dolar Amerika ya tentunya. Oke, langsung aja kita coba cek ke teknikalnya hari ini. Karena closingan weekly, saya akan mulai dengan time frame 1 minggu, teman-teman. Secara weekly di sini kita lihat secara candlenya, teman-teman, dia bisa dibilang lumayan ya, teman-teman ya. Walaupun ada sedikit koreksi, namun suatu closingan weekly ini berhasil ditarik ke atas, teman-teman. Tapi so far masih cenderung untuk konsolidasi ya, kita lihat di sini. Cuman secara weekly sebenarnya dia masih tereject, teman-teman, dari garis exponential moving average nih sebagai resistnya, masih belum berhasil juga untuk breakout ke atas, teman-teman. Terus juga sementara ini mungkin di sini saya tandain untuk areanya masih bergerak di area yang kotak ungu, teman-teman. Ini area konsolidasi sementara ya untuk ISG kita. Jadi sekitar 6.640-an sampai dengan 6.950-an, teman-teman. Ini area konsolidasi dari time frame weekly ya. Jadi so far pergerakan indeks kita masih bergerak dalam area ini. Kita perlu pantau apabila dia berhasil breakout atau justru akan ke bawah, teman-teman. Oke, itu dari weekly ya sementara. Kemudian secara daily saya tambahkan dulu untuk garis-garisnya. Oke, secara daily hari ini terlihat kembali menguat, teman-teman. Dia menguji ke resistance terakhir di 6.830-an nih. Cuman akhirnya tereject lagi. Jadi sementara mungkin masih akan sedikit konsolidasi ya, seperti yang sedang kemarin. Yang saya khawatirkan dia membentuk seperti yang terjadi di sini, teman-teman. Jadi sedikit konsolidasi dulu, namun akhirnya dia tereject dan kembali koreksi, teman-teman ya. Jadi kita perlu pantau nih untuk kepastian arahnya dari indeks kita. Kemudian dari time frame yang kecil lagi kita lihat ya. Secara 1 jam di sini indeks kita membuat gap, teman-teman, tadi pagi ya. Di 6.792 nih ada gap. Nah, di sini ada gapnya yang mungkin akan ditutup ya, teman-teman.
untuk minggu depan kita kan cuma efektif 2 hari ya. Ya kita akan coba lihat apakah dia akan ditutup segera atau nanti teman-teman. Oke, jadi sementara mungkin pergerakannya masih akan cenderung sideways ya, memang tidak menarik. Cuman ya kita perlu pantau bagaimanapun indeks kita ini akan cukup berpengaruh ya kepada pergerakan harga saham teman-teman. Oke, itu sementara untuk indeks kita. Kemudian next, langsung aja hari ini hari Jumat teman-teman, di akhir minggu seperti biasa kita akan update untuk pantauan saham kita ya. Yang pertama di sini masih ada Adaro. Untuk Adaro seperti prediksi saya kemarin teman-teman, Adaro terpantau untuk minggu ini dia tergolong koreksi ya teman-teman. Terakhir sempat menyentuh nih di 3100-an. Ini merupakan area TP2 kita ya teman-teman, buat ada yang ikut. Dan sekarang posisinya di 2920 nih hari ini, terpantau koreksi teman-teman. Kalau menurut saya sih secara potensi mungkin masih bisa lanjut koreksi ya, mungkin minimal menguji ke 2850 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya pegang, mungkin untuk Adaro ini bisa trailing stop aja ya. Kalau misalkan dia close di bawah 2850 bisa di cut aja, jadi masih dalam posisi profit. Tapi harusnya sih kalau menurut saya sedikit koreksi ke bawah teman-teman, nanti ketika udah stabil baru nanti bisa kembali untuk menguat teman-teman ya. Ya kita doakan aja untuk Adaro ini, semoga untuk kedepannya masih bagus nih. Jadi untuk Adaro, buat yang udah TP, selamat ya teman-teman. Cuman yang masih ada hold, bisa coba di trailing stop aja, minimal dia nggak closing di bawah 2850 teman-teman. Oke, itu update sementara ya untuk Adaro. Kemudian yang kedua teman-teman, di sini masih ada TRGU ya. Untuk TRGU so far masih sama teman-teman, masih dalam area entry di 216 sampai dengan 220 ya areanya. Di sini masih sideways saja pergerakannya teman-teman, dan nggak banyak pergerakan sih untuk sementara ini TRGU. Cuman yang perlu dipantau adalah stop lossnya teman-teman di harga, kalau misalkan dia closing di bawah 214 ya. Kalau misalkan dia closing di bawah itu, saya sih prefer untuk bisa di cut loss dulu. Cuma so far memang belum ada momentumnya, jadi kita perlu tunggu lagi untuk 1-2 minggu depan teman-teman. Untuk TP masih sama ya. Yang pertama di resist kurang lebih di 230, nextnya 238, kemudian nextnya bisa ke 2,5 teman-teman, 250 ya. Cuma so far mungkin belum ada pergerakan, jadi kita harus pantau lebih lama lagi teman-teman. Kemudian yang ketiga, di sini emiten yang minggu lalu teman-teman ya, yang tambahan minggu lalu yang baru ada CBPE. Di sini emiten properti. Di sini sementara mungkin buat teman-teman yang ikut udah dapat ya beberapa area entry-nya di 145 sampai dengan 148 nih. So far menurut saya masih cukup oke, kita perlu pantau aja teman-teman. Mungkin agak lelet pergerakannya karena momentumnya memang belum ada juga. Lalu untuk stop loss-nya bisa closing di bawah 144 teman-teman. Kalau misalkan dia closing di bawah itu, saya prefer untuk stop loss dulu ya. Terus juga buat teman-teman yang masih mau ikut, yang belum coba entry, masih boleh teman-teman karena masih tetap area entry kita. Untuk pergerakannya mungkin saya sih prefer mungkin 1-2 minggu ke depan ya, baru ada sedikit pergerakan nih. Terus untuk TP-nya yang pertama mungkin bisa dideketin teman-teman, di sini 153 ya. 153 mungkin bisa di TP sebagian. Nextnya baru 158 teman-teman. Jadi itu sementara untuk 3 emiten kita ya. Untuk Adaro ini masih bisa di follow up dengan trailing stop
misalkan dia closing di bawah 250. Kemudian untuk TRGU masih area entry ya, belum ada pergerakan juga. Sementara ini masih area entry. Lalu untuk CBP juga sama, masih area entry dan belum ada pergerakan, teman. Jadi so far 3 emiten itu untuk pantauan kita. Saya pribadi pun juga ada entry ya di emiten ini, teman-teman. Jadi saya akan coba update kepada teman-teman semua. Mungkin satu tambahan lagi teman-teman ya, satu pantauan yang bisa kita lihat di sini, yang juga saya pantauan ya, pantauan saya juga ini ada BRIS teman-teman. BRIS ini dia menarik karena terlihat reversal teman-teman ya. Dia berhasil breakout nih dari resistnya di 1700, dan so far dia pergerakannya masih bertahan teman-teman. Jadi minggu ini secara closingan juga masih bagus nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau spekulasi untuk emiten ini, kalau saya sih mungkin bisa kasih sarannya di harga 1700 sampai dengan 1780 teman-teman ya, kurang lebih itu areanya. Untuk stop lossnya misalkan dia closing di bawah 1700 teman-teman, artinya dia kembali ke bawah dan akhirnya jadi gagal breakout teman-teman. Cuman harusnya cukup terjaga untuk emiten BRIS ini ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang mau coba spekulasi masih bisa ya di emiten BRIS ini. Cuman mungkin untuk jangka pendek teman-teman, karena dia udah kenaikannya cukup signifikan dari yang kemarin, dari 1200 sampai dengan 1700 teman-teman. Itu udah hampir 50% ya. Oke, jadi sementara gitu aja untuk pantauan kita ya teman-teman sementara ini. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari Jumat tanggal 14 April 2023 teman-teman. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa maupun trading plan yang saya buat teman-teman. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga untuk like video ini teman-teman ya. Terus juga buat teman-teman yang punya requestan, boleh tulis kolom komentar, nanti saya akan coba bahas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend teman-teman. Salam trading.